Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk kelompok 13 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan dengan judul Keadaan Bank Sentral dan Kebijakan Moneter pada Krisis 1998. Berikut anggota kelompok kami, ada Ali Muhammad Rizky, ada Fuad Murrahman, dan Koshi Adam Surya Atmaja. Selanjutnya, daftar bahasan yang ada di dalamnya ada latar belakang, tujuan dan metode, keadaan bank sentral, kondisi ekonomi, kebijakan moneter, dan terakhir ada kesimpulan. Berikut latar belakang dari materi yang kami diskusikan. Yang pertama, latar belakang terjadinya krisis 98, awalnya mata uang Thailand melemah, yang kemudian berdampak ke hampir seluruh negara di Asia. Mata uang Thailand melemah dimulai pada awal tahun 1997. Yang kedua, jumlah investasi aset uang yang meningkat sedangkan akumulasi jumlah aset fisik yang ada menurun, menyebabkan ketidakseimbangan antara aset fisik dan aset keuangan. Yang ketiga, lemahnya fundamental ekonomi nasional akibat dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, banyak spekulan yang mencoba mengambil untung dari nilai tukar US dollar. Yang terakhir, rasio pembayaran utang yang tinggi akibat naiknya bunga dan kurangnya cadangan devisa. Tujuan dan metode. Yang pertama adalah tujuan kami mengetahui kondisi Bank Sentral atau Bank Indonesia pada saat krisis 98. Yang kedua, mengetahui kondisi ekonomi di Indonesia secara umum pada tahun 98. Yang ketiga, mengetahui kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi krisis tahun 98. Metode yang kami gunakan adalah mengumpulkan serta menganalisis data hasil penelitian dari jurnal-jurnal yang ada terdahulu. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, kondisi Bank Sentral atau Bank Indonesia pada tahun 98, yang pertama yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak memiliki hak penuh terhadap pengendalian kebijakan moneter. Kemudian Bank Indonesia bukan merupakan lembaga independen. Dan selanjutnya yaitu masih banyak campur tangan pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter. Nah, dapat kami simpulkan bahwa Bank Indonesia di sini masih cukup dipengaruhi oleh pemerintah sehingga kurang bisa mengatur kebijakan moneternya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi Bank Indonesia setelah Orde Baru, yaitu Bank Indonesia menjadi pemegang otoritas moneter negara, ditunjukkan oleh UU nomor 23 tahun 99 yang kemudian diamandemen menjadi UU nomor 3 tahun 2004. Kemudian pengambilan keputusan kebijakan moneter berada sepenuhnya di tangan Bank Indonesia dan Bank Indonesia menjadi lembaga independen. Baik, selanjutnya yaitu keadaan ekonomi tahun 98. Yang pertama, terdapat kenaikan inflasi yang sangat tinggi hingga mencapai 82,4% dalam satu bulan, yaitu bulan September tahun 98. Yang kedua yaitu nilai tukar rupiah turun sangat tajam, dan yang ketiga utang luar negeri membengkak akibat bunga pinjaman. Kemudian yang terakhir yaitu banyak perusahaan yang bangkrut dan PHK sehingga cukup banyak terjadi gejolak ekonomi. Nah, di sebelah kanan ini terdapat grafik yang menunjukkan fluktuasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian saya lanjutkan, ada kebijakan moneter yang diterapkan pada tahun 1998. Yang pertama adalah peningkatan suku bunga secara tajam, di mana suku bunga bisa meningkat hingga 70%. Tetapi kebijakan ini justru memperburuk keadaan karena mengurangi minat investor untuk berinvestasi di dalam negeri. Kemudian juga memperparah likuiditas bagi para perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang. Kemudian ada intervensi valuta asing, di mana pemerintah berusaha untuk mengeluarkan cadangan devisa untuk membeli rupiah. Namun upaya ini justru kembali tidak berhasil karena mempercepat habisnya cadangan devisa. Kemudian ada pengendalian dan pembatasan kredit yang mana juga kurang atau masih memperburuk krisis. Dan yang terakhir ada perubahan sistem kurs dari tetap menjadi free floating. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana yang pertama, sebelum tahun 1999, Bank Sentral atau Bank Indonesia bukan merupakan lembaga yang independen. Kemudian UU nomor 23 tahun 1998 diamandemen menjadi UU nomor 3 tahun 2004 dan menjadi titik balik Bank Indonesia menjadi lembaga independen. Kemudian ekonomi di tahun 98 sangat kacau, lalu kebijakan moneter yang diambil pada tahun 98 tidak sepenuhnya efektif, dan yang terakhir adalah salah satu penyebabnya karena keputusan kebijakan yang diambil dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah screenshot jurnal dan berikut adalah pembagian tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.